Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wassabbihi wa barik wassalim ajmain. Amma ba'du. Selamat malam para sahabat Abah rahimahullah dimanapun antum berada. Mudah-mudahan malam hari ini, di malam yang dingin-dingin ini, kita masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam hidup. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terkira, tiada berbilang kepada kita semua sebagai makhluknya, sehingga kita bisa bertatap muka pada kajian Senin malam, Selasa, ya, tentang masalah ekonomi Islam dengan sahabat dan guru saya ini, Ustadz Abu Hasna, seperti biasanya. Tak lupa juga kita aturkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dalam dakwah, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan diberi syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat Abah rahimullah, untuk malam hari ini biasa kita akan bincang-bincang dengan pakar ekonomi Islam kita, ya. Selamat datang, Tat. Alhamdulillah. Sehat, Tat? Sehat bi khair ya. Alhamdulillah ya Allah. Sip. Kemarin Semangat, banyak pesanan akikoh ya, Tat, ya. Iya, siap, siap. Saya sempat merasakan gulenya itu. Kalau mau akikoh pesan aja ke Ustadz Abu Hasna ini. Ustadz Abaya. Oke, untuk malam hari ini kita akan mengangkat tidak jauh dari masalah ekonomi Islam, ya, Tat, ya. Betul sekali ya. Ini judulnya agak-agak panjang ini para sahabat. Ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap ini. Kayak soto mana ini, Tat? Sokaraja. Soto Sokaraja. Kita akan bicara masalah sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme yang sudah nyata merusak negeri Indonesia. Panjang banget ini, Tat. Iya, betul sekali ya. Biar jelas, atau elo-elo gitu ya. Gitu ya. Akan kita kupas, ya, Tat, ya. Jadi sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme yang sudah nyata merusak negeri Indonesia. Ini bukan judul, ya, Tat. Iya, bukan atasnya aja. Ekonomi Oke. Islam gitu ya. Ya, mungkin itu ya para sahabat. Untuk tidak lama-lama kita akan berikan ruang dan waktunya kepada beliau, Ustadz Abu Hasna. Monggo, Tat, tafadhol, Tat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi nih ya. Tidak kerasa seminggu begitu cepat berlalu. Waktu seminggu cepat berlalu, cepat kita dapatkan lagi malam Selasa ini. Luar biasa. Apakah kita semakin menambah keimanan kita, ataukah kita jalan di tempat, atau kita mundur gitu ya. Mudah-mudahan semakin maju ya. Tentu kalau kita orang beriman, tentu proses untuk menuju kesempurnaan, proses menuju istiqomah, proses menuju husnul khotimah adalah hal yang wajib kita lakukan. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Abah yang dirahmati Allah, jangan lupa like, share, komen, subscribe di YouTube. Ya, agar channel ini semakin ngeri-ngeri sedap mendunia, terus mengguncang dunia ya. Bukan sekedar mengguncang ya, mengguncang dunia luar biasa ya. Karena apa yang kita lakukan adalah dakwah bil hak gitu ya, dengan kebenaran ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibarat tinju kita ya. Kita itu yang nonjok siapa gitu kan? Ya enggak. Kita enggak tahu yang nonjok siapa, repot gitu ya. Kita mukul siapa lagi gitu kan. Nah, ini juga saat ini ketika kita lihat kondisi rakyat ekonomi kita ya, yang kemarin kondisi saudara-saudara kita, teman-teman kita, para pebisnis muslim, ekonomi muslim, para pedagang yang baik yang konglomerat menengah ataupun yang kaki lima gitu ya, itu hampir kemarin 95% terjerat riba, bayangkan ya. Itu kan ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap juga ya, ngeri-ngeri juga gitu kan, karena mereka sadar masuk neraka gitu kan. Ketika kita kasih tahu itu,
atau itu bab riba, itu utang bank, itu modal bank itu riba, mereka malah mengecam kita gitu kan. Artinya itu mereka sadar masuk neraka gitu ya. Nah, tugas kita yang di sini, yang sedikit ini gitu kan, belok kanan gitu ya, jangan belok kiri. Kalau belok kiri berarti ya itu sistem kiri gitu ya. Kalau nggak ekonomi kapitalis, kalau nggak komunis gitu kan. Kita harus tenrek. Dan itu artinya belok kanan gitu ya. Belok kanan itu ya sistem Islam yang harus kita saat ini kita emban gitu kan. Nah, itu kemarin kita bahas apa namanya, terkena jerat riba, baik itu utang bank di modal dari bank, punya motor dari leasing, mobil dari leasing, KPR semuanya sebagainya, terjerat asuransi multi level, investasi bodong dan lain sebagainya. Bayangkan itu semuanya, itu adalah saudara kita. Bayangkan kita ngeri sedap kan, apa namanya, saking sayangnya kita kasih tahu gitu kan. Kalau kita dikasih tahu bagaimana coba, seperti tadi sadar masuk neraka. Bayangkan saya bangga masuk neraka, kan harusnya sesuatu yang apa, bertolak belakang dengan keimanan kita. Kita dengan keimanan kita adanya hari akhirat, dari mana kita, untuk apa, akan kemana, kita harus jangan apa namanya sadar masuk neraka. Kita harus ketika kita sudah memahami ini jalan yang salah, ya kita harus berhenti dan kemudian belok kanan. Kalau tidak ya sudah semakin cebur gitu kan. Secara individual tadi 95%. Bayangkan kalau kita lihat lagi di fakta-fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada yang gantung diri, ada yang apa namanya, mereka depresi, stres dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian apalagi rumah tangganya hancur dan sebagainya. Ini luar biasa kerusakan yang apa namanya Allah beritakan dalam Al-Qur'an, dhaharul fasadu fil bari wal bahri. Telah terjadi kerusakan dan apa namanya, kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, bukan karena Allah, bukan apa namanya Allah memberikan bencana, tapi Allah apa manusia itu melakukan kerusakan karena tangan ulah mereka, merusak hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Allah sudah memberikan kepada kita Al-Qur'an sebagai petunjuk, malah kita membelakanginya gitu ya. Kita paham barang siapa manusia yang apa namanya menempatkan Al-Qur'an di depan kayak gitu ya, pasti Al-Qur'an itu akan mengajaknya kepada ke surga. Tapi ketika menempatkan Al-Qur'an di belakang, maka Al-Qur'an akan menjorokkan gitu ke neraka. Nah, ini kan seperti tadi saudara-saudara kita itu banyak yang sadar masuk neraka. Alhamdulillah bukan aneh gitu kan dari bank ya. Wingi aku amprah bahasane sejeget nang mantrine langsung dicairna gitu kan. Iya. Dipercaya untuk buah hal yang haram. Nah, ini kan sebuah logikanya sudah terbalik-balik kayak gitu kan. Kalau dipercaya apa namanya untuk mengemban sesuatu yang baik gitu kan. Nah, itulah baru apa namanya bangga. Tapi ini kalau saya nih kalau nggak percaya tuh, kemarin nyelang duit ke jenengan boro-boro dikasih, tapi ketika saya amprah ke sini dikasih langsung. Nih gerobak saya tuh ada tulisannya gitu kan, mitra gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini luar biasa. Logikanya sudah sangat terbalik gitu kan. Padahal dia orang Islam, orang beriman. Dan jelas-jelas dalam Al-Qur'an tentang bab riba itu Al-Baqarah 275 dan apa namanya ayat yang lain itu qad isubut qad dilalah, jelas. Ya, apa namanya ini ayat hukum gitu kan, tidak ada ikhtilaf di antara para ulama kecuali ulama fulus ya. Kalau ulama tulus dia akan apa namanya mengambil apa adanya, apa yang pernah terjadi oleh para sahabat, para ulama-ulama yang apa namanya rojih dan sebagainya, ulama yang sahih gitu kan. Tapi kalau ulama fulus ya seperti tadi, bukan mencari kebenaran tapi malah mencari pembenaran untuk menjadi bemper dalam kepentingan sesaat dunia. Nah, ini luar biasa sekali. Maka kita harus menjelaskan kepada umat, mereka itu seperti itu kenapa kayak gitu kan? Siapakah yang membuat mereka seperti itu? Harus dijelaskan. Karena kalau nggak sadar, ya repot juga kayak kan. Nah, apa artinya kesadaran ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, untuk mengedukasi umat.
Bayangkan sudah disadarkan saja nggak sadar-sadar, umat banyak lupa, banyak memaafkan sebagainya. Nah ini hal-hal yang mungkin harus terus kita edukasi. Nah bahasanya kan sering antum itu ngomong doang ya. Apa wilayah kita adalah yang ngomong gitu kan, kayak halnya dosen, profesor, apalagi guru yang ngomong, yang membuat formal siapa? Ya negara gitu kan. Nah harus kita pahami juga, ngomong doang iya wilayah kita adalah ngomong, ustadz, kiai, pengemban dakwah, aktivis sebagainya yang ngomong. Siapa yang merealisasikan, memformalkan? Ya negara harusnya gitu kan. Fasilitasi. Makanya memberikan sesuatu yang real kepada umat adalah negara gitu kan. Dengan negara punya kapasitas, punya punya wewenang dan hal yang sebagainya, super powernya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat gitu ya. Jadi rakyat itu harus kalau dalam sistem ekonomi Islam itu hubungan penguasa dengan rakyat adalah hubungan seperti anak dengan orang tua kayak gitu kan. Diurus gitu kan, anak-anak itu benar-benar diurus, kesejahteraan, pendidikan dan sebagainya. Nah bukan hubungannya antara penjual dan pembeli kayak gitu. Nah itulah sistem ekonomi kapitalisme itu menempatkan hubungan penguasa dengan rakyat itu adalah penjual dan pembeli. Mereka menempatkan sebagai penjual, kita harus beli BPJS, beli token, beli ini, beli minyak, beli ini sebagainya. Kita harus seperti itu, bayangkan. Penguasa juga pengusaha. Ya, yang kemarin sudah kita bahas penguasa sekaligus penguasa ya. Jadi penguasa gitu ya. Nah ini jadi hubungannya sudah sangat buruk gitu kan. Menempatkan penguasa sebagai penjual, kemudian rakyat sebagai pembeli, bukan sebagai yang diurus, tapi malah yang dikuras gitu ya. Yang kemarin kita bahas, Boro sekarang mau mengencangkan ikat pinggang gitu kan, pinggangnya aja sudah nggak ada gitu kan, apa yang mau diikat gitu ya. Ya kan sebenarnya luar biasa. Saya makan kemarin beberapa hari di rumah makan warung Padang atau mana gitu kan. Terima kasih Anda telah langsung membayar pajak 10%, bayangkan gitu kan. Berarti kalau makan 10.000 berarti sudah 1.000 itu sudah pajak. Langsung masuk pajak gitu kan. Bayangkan makan aja kita dipajak 10%. Nah itu langsung ya. Nah itu luar biasa sekali. Ini yang terjadi di tengah kehidupan kita, sehingga rakyat umat itu harus sadar. Sekarang ini harus disadarkan, dibangunkan. Mereka itu adalah orang-orang yang harus diberi kesadaran. Tidur, kemudian mereka yang mungkin lagi bingung dan sebagainya harus disadarkan agar mereka itu kembali bangkit, kembali tersadarkan, kembali ke jalan, kalau bahasa kita hijrah ke jalan yang lurus. Ya, kita jangan bosan-bosan untuk dakwah terus kayak gini ya, Tat ya. Iya. Entah orang mau ngomong apa ya wilayah kita emang lebih banyak diomong ya. Iya, di wilayah perkataan. Karena untuk bergerak juga fasilitasnya nggak ada, gitu ya. Dan untuk malam hari ini nih kita bahas sistem ekonomi kapitalisme dan komunis ya, Tat ya. Kalau kemarin kita sering bahas sistem ekonomi kapitalisme ya, ini saya agak tertarik ini. Sistem ekonomi yang komunisme kayak apa nih, Tat? Iya, jadi sistem ekonomi komunisme sebenarnya kapitalisme dan komunisme itu saudara kembar sebenarnya, karena lahir dari akal manusia kayak gitu kan. Dari akal manusia, cuman yang ini kalau yang komunisme mungkin katanya sangarnya 100%, sangarnya kafah kayak gitu kan. Yang kapitalisme itu sangarnya ya terselubung dan sebagainya. Ya 50% kayak gitu. Pada sama aja. Kalau bahasa dalam sakofah Islam itu istimbatnya dia dari akal dan hawa nafsunya. Kalau sistem ekonomi Islam kan diistimbatnya dari Al-Qur'an dan Sunnah ya kan, ijma sahabat dan ya syar'i gitu kan. Nah ini kapitalisme dan komunisme itu berasal dari akal dan hawa nafsu manusia. Kalau komunisme kita bisa lihat dari bukunya Das Kapital, kemudian Leninisme ya kan, Hegel dan sebagainya, Stalin dan sebagainya, itu kan yang mereka mereka gali dari pemahaman mereka, kemudian pengalaman mereka ya kan, kemudian dari hasil daya pikir mereka sendiri gitu. Yang akhirnya kalau sistem komunisme itu yang menguasai adalah negara. Kalau beda dengan kapitalisme yang menguasai adalah individu gitu saja sebenarnya. Jadi komunisme itu anti dari penguasaan pribadi, kemudian mereka harus dari milik negara penuh dengan konsep sama rata, sama rasa, sama mumet kayak gitu ya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya lahir seperti itu ya, dan itu menjadi
hal yang real ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu sudah berlangsung. Kalau komunisme itu lahir tahun 1917 ya, ketika Leninisme itu kemudian melahirkan namanya negara Uni Soviet itu kan, USSR kalau dulu sebelum Uni Soviet itu. Nah ini menjadi luar biasa kekuatan sistem ekonomi yang juga menjadi kekuatan superpower pada saat itu sampai tahun 90-an ya, ketika pemimpin negara komunis Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev itu berhasil diturunkan ya, berhasil dikalahkan dengan retorika glasnost dan perestroika. Ya seperti ini, hanya hasil dari ceplosan ngomongnya gitu kan, glasnost dan perestroika. Atau mungkin yang teman-teman di Indonesia mengenal ya kan, keceplosan kata-kata reformasi gitu kan. Akhirnya dengan keceplosan kata reformasi itu seorang Soeharto bisa turun gitu kan, dengan ngomong gitu kan, bukan dengan yang lain sebagainya. Nah ini dengan ngomong itulah kesadaran menjadi power, walaupun power itu power yang salah akhirnya ya, hanya tetap berlangsungnya ganti rejim saja, tapi tidak ganti sistemnya kayak gitu kan. Kalau bahasa kemarin kita mengatakan ganti sopir doang, mobilnya mah nggak ganti-ganti gitu kan. Mobilnya cuman Truntun tahun 70 gitu ya. Paling ganti cetok. Ganti cetok. Iya, warnanya ganti. Harusnya kan ganti supir, ganti mobil gitu ya, kalau biar bisa kita cepat gitu. Nah, ini sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme inilah yang sudah nyata-nyata merusak negeri kita, ya kan? Kalau kita contoh yang untuk sistem ekonomi komunisme yang udah berlaku di negara kita apa tadi? Iya. Kita mengenal adanya pemberontakan komunisme ya, Partai Komunis Indonesia yang kemarin sudah kita bahas ya di minggu kemarin dengan Ustaz Rudi gitu ya. Kita mengenal komunisme yang sudah melakukan kudeta 3 kali, tahun 26, 48 dan 65 itu kan. Mereka ingin menjelaskan tentang atau menerapkan sistem komunisme yang itu luar biasa, liciknya dan luar biasa perihnya bagi rakyat kayak gitu kan. Nah ini fakta yang sudah ada gitu kan. Maka umat itu seperti kemarin penayangan G30 dan sebagainya itu agar menjadi tetap ingat kayak gitu kan. Jangan mudah lupa. Jangan mudah kemudian apalagi sejarah. Terbawa kalah opini bahwa komunis PKI adalah korban gitu kan. Nah kan akhirnya jadinya yang jadi ketika itu benar komunis korban, berarti umat Islam yang jadi pelaku dong kayak gitu kan. Nah itu harus kita lawan bahwa umat Islamnya menjadi korban. Korban dari kebiadaban mereka, bagaimana para santri dulu kemudian dibunuh di musola, di masjid, kemudian dikubur hidup-hidup sebagainya. Ini fakta. Nah, tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin umat Islam kepada yang lainnya. Dan faktanya sudah pernah dilakukan oleh komunisme kepada kaum muslimin umat Islam dan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang kita cintai ya kan. Kalau untuk yang pergerakan politik itu kan lebih ke ideologi adat ya, ideologi komunis ya. Setelah ideologi masuk jelas dia akan ekonominya juga pasti akan ekonomi komunis ya. Iya pasti gitu kan. Secara sejarah itu kan secara mata kemarin gagal lah ya. Tapi kan kita meyakini bahwa komunis itu kan masih ada ya. Sekarang maksudnya yang mau saya tanyakan apa di negara kita masih sistem komunisme itu dari segi ekonomi itu yang sudah berjalan untuk apa? Contoh kasus yang di negara kita. Itu. Kalau kapitalisme kan kemarin kita udah bahas. Contoh yang dari tidak beda jauh antara kapitalisme dan komunisme gitu kan, hanya sejalan berarti itu satu rangkaian itu. Satu rangkaian karena tadi dikatakan istimbat dari akal dan hawa nafsu manusia gitu kan. Hanya di faktor kepemilikan sajalah yang berbeda gitu kan. Tadi kepemilikan dalam komunisme itu hanya mengakui kepemilikan negara, tidak ada mengakui kepemilikan pribadi, tapi dalam kapitalisme yang paling diakui adalah kepemilikan pribadi. Disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Jadi seseorang pribadi itu boleh memiliki lapangan, memiliki laut, memiliki sebagainya kayak saat ini gitu kan. Seorang individu boleh memiliki jalan tol mau 5 mau 10 gitu kan, terserah kayak gitu. Nah berbeda dengan tadi komunisme yang hanya
mengakui kepemilikan negara. Jadi dalam kapitalisme itu tidak mengakui kepemilikan negara, gitu kan. Pribadi itu bebas untuk mengembangkan hartanya. Tapi yang lebih berperan negara. Iya, betul sekali. Berarti di situ negara sebagai kapasitor. Ya, gitu aja kalau dalam kapitalisme. Kalau komunisme ini luar biasa. Yang apa namanya? Yang saat ini kepemilikannya itu luar biasa, negara itu akan, maka kalau kita mungkin beberapa tahun yang silam gitu ya, antara sebelum tahun 90-an atau tahun beberapa gitu kan, kalau kita mengenal para olahragawan dari negeri-negeri komunis gitu kan, atau Ceko dan sebagainya gitu ya, mereka itu mengapa banyak pindah ke negeri Amerika atau Eropa, karena ketika mereka membela negerinya sendiri, ibaratnya tidak diberi KDD, diberi apa sebagainya gitu kan, semua penghargaan itu masuk ke kas negara. Dia sendiri hanya ya mau dikasih misalkan motor butut aja gitu, kebutuhan sehari-harinya cukup aja kayak itu, bayangkan. Maka kalau kita yang mungkin sering pernah baca dan sebagainya mengalaminya, itu banyak mengapa olahragawan pada zaman dulu yang dia berasal dari negeri-negeri Eropa Timur dan komunis itu banyak yang hijrah ke Eropa, ke ini sebagainya, karena dengan mereka di sana semua hadiah itu buat mereka kayak gitu kan. Nah ini ya mungkin itu kalau teman-teman yang mungkin ikhlasnya daya pencernanya tajam dan sebagainya bisa mengenal sampai seperti itu. Kita mengenal ada Ivan Lendl, dulu Martina Martilova gitu ya, dan sebagainya gitu kan, mereka pada kesana gitu kan, pada main bolanya nggak di di Eropa negara. Timur gitu kan, banyak yang di Juventus, banyak yang di Parma dan sebagainya, karena di sana itu mereka benar-benar kaya gitu kan, mereka dapat uang ya, dapat buat mereka sendiri, mereka punya hadiah, punya ini sebagainya, itu masuk ke kantongnya sendiri. Nah itu jadi ini luar biasa, dan saat ini yang harus kita jelaskan kepada umat, kepada saudara-saudara kita ya, agar mereka harus segera tersadarkan dari kerusakan tersebut, dari keterpurukan yang saat ini kita derita bersama-sama itu sebenarnya. Karena ini efek domino sebenarnya ya kan. Kita nggak mungkin ngomong itu kan di sana kayak gitu kan, kita mah masih jauh gitu, atau kita mah di desa seperti ini mah nggak akan terjadi. Ini efek domino. Betul. Domino itu kayak domino yang ditata berdiri gitu kan, semua kartunya ditata berdiri, kemudian dari depannya dirubuhkan satu, pasti lama-lama nyampe kita. Iya, rubuh semua kayak gitu kan, terkena. Nah begitulah. Jadi jangan berpikir itu kan di sana, kita mah di ujung ibu mah nggak bakalan terjadi. Faktanya saat ini kita contoh kasus corona ya, kemarin di Cina tahu udah di Indonesia. Tahu sekarang udah di Indonesia, bahkan sudah nyampe di Cina udah bebas, ini parah. Di Degree sebagainya, di Pitulati, atau sampai ke mana sih sudah sampai gitu kan infonya. Nah, walaupun virusnya sudah sampai, tinggal mau milih siapa gitu ya. Mudah-mudahan udah ada vaksin, mudah-mudahan benar. Ya, ini jadi efek domino yang memang harus kita sadari. Kalau enggak, ya kita repot kayak gitu kan. Kita akan merasa aman, merasa nyaman akan posisi kita saat ini. Padahal seperti kita bahas kemarin, hidup kita cuma berapa tahun sih gitu ya. Kalau kita masih zona nyaman dalam enak dalam zona nyaman maksiat dan dosa besar, ya repot gitu. Oke, mungkin itu para sahabat Abah, masalah baru kita buka untuk sistem kapitalis ekonomi ya, sistem ekonomi itu kapitalis dan komunis. Cuma ini saya masih agak tanda tanya nih Tat nih. Komunis kan hubungannya dengan negara ya tadi ya, kalau sistem ekonomi juga ya. Cuma di judul ini kan yang sudah merusak negeri Indonesia lah, ini saya bingung ini. Negara di sini sebagai apa nih Tat? Kalau yang merusak ini kan negeri ya, merusak negeri Indonesia nih ya, sistem kapitalisme dan komunis yang sudah nyata merusak negeri Indonesia. Nah kalau sistem komunis yang bisa tadi jelaskan kan hubungannya dengan negara ya, dengan suatu negara ya. Kalau komunisme ya, negara itu berperan di situ ya, betul. Iya betul sekali. Nah, satu negara jadi objek berperan di dalam sistem komunis, dia juga bisa menjadi subjek gitu loh maksud saya ini. Ya, jadi bisa saja
apa tadi, karena komunisme ini masih diemban oleh negara, kalau bahasa saat ini diemban oleh RRC gitu ya. RRC itu ada masih suka tidak suka masih mengemban komunis sebagai apa namanya ide dasarnya bagi mereka. Kemudian namanya ideologi itu kan dikembangkan, disebarkan, kemudian dianut, kemudian dijaga. Nah saat ini bisa kita mengena, bisa kita bisa kita lihat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ide komunisme ini disebarkan oleh Cina, ya kan? Bagaimana mereka melakukan kemarin agenda obor, one belt one road gitu kan, gitu ya. Kalau bahasa dulunya jalan sutra gitu kan. Bagaimana agar mereka itu bisa menguasai sendi-sendi ekonomi. Bayangkan saat ini, ya barang-barang yang diimpor dari negeri negeri tirai bambu itu luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya, itu hampir 70% dari sana, bayangkan. Nah ini artinya apa? Nah, dengan politik mereka, kalau bahasa Jepangnya ada politik dumping, mereka juga politik apa yang agar mereka bisa mencengkeram gitu kan. Kalau negara-negara kapitalis punya NAFTA dan APEC dan sebagainya, mereka juga punya tadi obor, one by one road gitu ya, agar Indonesia itu sudah tercengkeram saat ini. Bayangkan sekarang hampir 50-50 ya, yang dulu tadinya dikuasai oleh Amerika dan Eropa, saat ini sudah hampir 50% dikuasai oleh dari negeri Tiongkok kayak gitu kan. Mungkin yang terbaru aja pengiriman TKA gitu ya, tenaga kerja asing ya, mungkin pemimpin kita dulu akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, ternyata bukan untuk yang lain, untuk Indonesia, untuk warga Indonesia, tapi dibuka sebesar-besarnya untuk warga TKA kayak gitu. Ternyata ya betul, janjinya nggak meleset, nggak bohongin gitu ya, benar, tapi untuk mereka kayak gitu kan. Bayangkan mengalir terus dari dari pintu-pintu masuk negeri Indonesia. Pintu-pintu masuk itu kan bandara, ya kan, pelabuhan, atau jalan-jalan tikus. Nah jalan-jalan tikus-tikus yang kalau di Kalimantan itu kan jalan-jalan tikus ya. Kalau kita masuk dari Sabah Sarawak mau ke Pontianak sebagainya, ada jalan tikusnya. Kalau jalan ini, jalan besarnya ada gitu kan, ada jalan tikusnya. Mungkin lewat Entekong lewat Sambas dan sebagainya, itu kan jalan-jalan tikusnya, mereka punya tahu jalan gitu kan, sudah punya linknya gitu. Nah juga TKA yang hadir ke Indonesia sekarang bukan lewat Suta atau lewat sebagainya, tapi lewatnya Morowali, lewatnya transit dulu gitu kan. Ya bahasanya akal-akalan lah gitu kan. Kalau di sini ditutup dan sebagainya, di sana ada dibuka. Nah itulah. Jadi itulah yang saat ini merusak negeri kita saat ini. Kalau di wilayah kita sendiri gitu kan, misalkan di Cilacap gitu kan, begitu banyaknya TKA yang itu luar biasa itu. Bagaimana bayangkan kehidupan mereka yang tidak di sana, tidak punya dari sana tidak membawa istri gitu kan. Bagaimana dia akan menyalurkan libidonya, syahwatnya dan sebagainya. Karena normal kan? Belum frigid gitu ya. Belum frigid ya. Frigid itu artinya sudah dingin sebagainya, belum. Itu normal. Orang normal itu selama normal itu pasti akan menyalurkannya gitu kan. Nah tinggal cara menyalurkannya ada dua, ada yang benar, ada yang salah itu kan. Kalau benar dalam syariat Islam itu dengan cara menikah. Kalau yang tidak benar melakukan jajan, ya kan, ke tempat-tempat kawin kontrak ya kan, dan sebagainya. Kemudian menghubungi para gundik-gundik dan sebagainya untuk menjadikan melampiaskannya. Bayangkan mungkin puluhan bulan gitu kan tidak ditemani istri dan sebagainya. Bagaimana? Apakah kuat? Orang beriman saja, orang Islam aja, orang beriman aja nggak kuat gitu kan. Ternyata banyak perselingkuhan dan sebagainya. Apalagi yang tidak mempunyai iman, bagaimana gitu kan? Yang tidak berpegang teguh kepada halal haram, wajib sunnah makruh mubah dan haram. Ya udah, bahasanya saya punya uang, apa yang ku mau gitu kan, uangku gitu sebagainya.
Nah itu terjadi, jadi luar biasa kerusakannya. Ibaratnya dulu 5 tahun Dai Nippon aja, ya kan, bahasanya Dai Nippon kita menjajah di negeri kita, itu yang bekas-bekas gundiknya gitu kan, luar biasa kisah-kisahnya. Mungkin kalau kita kita korek kembali di sebagainya itu, wah, mantan-mantan itunya luar biasa. Nah itu kerusakan, bayangkan. Nah ini yang harus kita kuak kembali. Seakan-akan kan apa sih yang rusak? Ibarat kertas ini apa sih yang rusak? Ya, apa yang rusak? Kayak gitu kan. Nah itu semua rusak kayak gitu. Nah begitu tatanan kehidupan kita sudah carut-marut seperti ini, akhirnya nasabnya rusak, ya kan, nasab saudara kita mungkin tadi TKA-nya laki-laki, kemudian yang menjadi PSK-nya perempuan, akhirnya kan nasabnya rusak ini kan. Akhirnya binnya bukan lagi bin siapa, bin Salome, ya kan, bin satu lubang rame-rame ini ya. Ya kan repot gitu kan. Padahal Islam adalah salah satunya menjaga nasab. Bayangkan kalau bin Salome-nya, bayangkan apa yang terjadi. Padahal nanti di akhirat nanti kan kita diundang oleh Allah sebagai pencipta itu dengan binnya gitu kan, misalkan Fulan bin Fulan gitu. Kalau ini nanti dipanggil, bayangkan apa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu salah satu efeknya ya Bung Itat ya. Betul sekali, itu dahsyat dari ekonomi yang kapitalis dan komunis itu, salah satu dampak efeknya salah satunya ya dari faktor tadi lah ya, faktor keturunan, kerusakan nasab, faktor kemaksiatan, ya kan, faktor belum penyakit ya tadi ya. Yang jelas itu kerusakan nasab itu sudah jelas. Kerusakan gitu, nasab. Padahal dalam Islam kan seperti tadi dijaga benar-benar nasab seseorang itu. Maka tidak boleh dalam hal Islam itu pacaran gitu kan, atau dicoba duluan, es cendol di kelapaan gitu kan, beting ngajendol bapaan gitu, udah nggak boleh dalam Islam. Nah ini hal-hal yang terjadi kerusakan yang di negeri kita. Nah ini maka umat harus disadarkan, kalau enggak ya akan berkutat dan akan menikmati zona nyaman, terlena. Iya, terlena di situ. Mungkin ya itu para sahabat Abah, kita ada masuk ngobrol ke rusak yang nyata. Emang efek dari sistem seperti itu sudah nyata, cuman kadang-kadang kita tidak menyadari ya tadi. Betul sekali. Kadang menyadari juga cuek, karena kadang-kadang kalau tidak menimpa ke diri kita pribadi itu nggak bakalan dipikir. Iya betul sekali ya. Tetangga sebelah depan mata aja terjadi aja, karena kita nggak mikir lah, penting orang yang pakai dewek kan kayak gitu. Ya, padahal tadi efek domino ini ya, harus disadari itu adalah efek domino yang pasti cepat atau lambat akan mengenai kita juga kayak gitu. Oke, mungkin para sahabat tidak akan jemu-jemu, mungkin kita juga bisa tabu asna untuk ya tadi banyak yang statement bisa ngomong tok ya, kita bisanya lagi di lingkungan ngomong. Iya. Karena kita gitu untuk action itu emang kayak gini diperlukan fasilitas dari suatu kekuatan yang besar. Suatu yang besar. Kalau ada fasilitasnya kemungkinan juga akan bisa berjalan. Iya, ya mudah-mudahan cepat akan ada fasilitas yang memfasilitasi ekonomi Islam yang benar-benar kapah ya tadi ya. Kalau kita secara individual seberapa kuat sih gitu kan untuk tidak menopang 100 orang yang 1000 orang yang terkena riba untuk menutupi ya susah. Repot ya gitu kan. Nah maka kita adalah lembaga saran, bukan lembaga keuangan gitu kan. Betul, ya. Nah ya lembaga saran itu hanya menyarankan, sepertinya profesor, dosen ya hanya menyarankan. Yang real memberikan solusi formal adalah ya harusnya negara. Dalam Islam dulu, dalam sistem ekonomi Islam, negara itu benar-benar memberikan solusi real. 8 asnaf itu langsung diberikan solusi oleh Baitul Mal itu dari dana zakat gitu kan. Dari dana zakat saja udah selesai. Iya kan, udah selesai. Yang fakir, miskin, yang gorimin ya. Yang punya hutang itu oleh negara itu diselesaikan. Mister Fulan, antum itu berapa hutangnya gitu kan, sebagai ini karena ternyata bisnisnya hancur, kemudian bisnisnya bangkrut sebagainya, ada karena memang bencana alam sebagainya, Baitul Mal yang membackup. Wah ini ternyata setelah dihitung hutangnya 10 miliar, maka oleh Baitul Mal itu dilunasi gitu kan, apakah dia utang kepada lembaga atau ke perorangannya. Nah itu di backup oleh negara dengan dalam sistem ekonomi Islam dengan zakat aja sudah selesai.
belum dari pendapatan dari apa namanya pemilikan umum negara, iya kan, dari khorojiah, dari gonimah dan sebagainya. Itu apa namanya kas Baitul Mal itu luar biasa banyaknya, banyak sumbernya kayak gitu ya. Ibarat rumah tangga, dari mana rumah tangga itu sumber duitnya? Hanya dari gaji PNS doang kayak gitu kan. Nah, sedangkan keluarga si fulan itu ada dari PNS, dari bisnis kayu, bisnis rotan, bisnis ini sebagainya, lebih banyak kayak gitu kan. Variasinya, variabelnya itu lebih banyak dari sistem ekonomi Islam. Bayangkan saat ini negeri kita itu pendapatannya itu hanya ada dua, dari ngutang dan pajak. Bayangkan. Kemarin dari Pertamina katanya rugi 100 triliun. Nah, kalau rugi kan berarti kan nggak ada uang masuk. Betul. Bayangkan artinya banyak uangnya yang ngabar gitu ya. Kalau rugi berarti ada yang salah ya, Tat? Ya, bukannya salah lagi, uangnya nggak masuk ke kas gitu kok, nggak ada gitu. Namanya rugi, masa rugi ada uang masuknya? Kalau ada uang masuk berarti ada untung gitu. Tapi kan masih untung. Kalau enggak ruginya lebih gede, Tat. Nah, itu kan logika kan gitu kan, namanya pembenaran apa diri. namanya kas kan harus ada tuh uangnya tuh, ibarat di mana itu di kas, di apa, di kotak infak itu kan ada uangnya gitu kan. Nah, ada uangnya. Kalau gak di ini lebih besar apa namanya, kalau gak oleh dia lebih besar ruginya loh. Butuhnya kita uang cash gitu ya, kan. Itu tadi pembenaran tuh, pembenaran diri pribadi tadi. Nggak jadi mungkin itu luar biasa ya sistem ekonomi Islam itu. Jadi akan memberikan solusi formal kepada kita semuanya. Nah, inilah mungkin yang gambaran tadi kita apa namanya membeberkan kerusakan dari kapitalisme dan komunisme, kemudian kita memberikan solusinya, memberikan apa namanya pilihan yang terbaiknya gitu kan. Apakah kita mau atau tidak kayak gitu. Nah, ini perlu apa namanya edukasi kesadaran yang luar biasa gitu kan. Karena seperti tadi mereka sudah zona nyaman di dalam kerusakan dan zona nyaman mumet gitu kan. Senang malah apa udah nyaman di bedeng-bedeng, nggak mau pindah kepada apa namanya rumah real estate dan sebagainya. Udahlah di bedeng-bedeng pun udah nyaman dan sebagainya. Ya nyaman-nyamannya bukan nyaman karena nyaman apa namanya sejahtera dan sebagainya, nyaman karena sudah saking mumetnya dan sebagainya. Maka edukasi kepada umat ini yang harus terus menerus. Mereka lah yang menjadi objek, yang menjadi kerusakan dari ini, jadi objeknya. Bayangkan saudara kita itu jadi objeknya, mereka yang diperas, mereka yang dipajeki, mereka yang ditarik bunganya sebagainya, ya menjadi mesin apa namanya mesin produksinya mereka. Bayangkan. Dan solusi yang terbaik ya memang kita sebagai umat muslim memang tiada lain adalah sistem ekonomi Islam ya, Pak. Ya, betul sekali ya, sistem ekonomi yang diistinbat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah pasti kebenarannya, karena dia di apa namanya yang apa ini kan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ya sebagai kalamullahnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup bagi manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan itu sudah dicontohkan dari masa-masa dekade-dekade sebelumnya dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam ya. Salah satunya tadi sumber dana ada, salah satunya dari Baitul Mal ya. Baitul Mal itu luar biasa ya. Coba kalau bisa diterapkan ya luar biasa itu. Itu sudah terbukti berarti 1300 tahun ya. Itu apa namanya rakyat, namanya umat itu apa? Kalau saat ini kan berlomba-lomba mencari orang miskin gitu ya. nyangurung oleh gitu kan. Nah, kalau dulu itu bagaimana apa seseorang itu berlomba-lomba memberikan sedekah. Si A memberikan kepada si B memberikan kepada si C memberikan kepada si D memberikan kepada si E jebul lagi kepada si A. Loh, kok saya yang dikasih, saya mau jadi apa namanya? Saya mau bersedekah gitu. Ini uang ngumpul lagi ke sini gitu kan. Nah, itu berlomba-lomba itu nggak nerima jadi apa namanya yang disedekahi gitu ya. Itu saking apa barjiburnya gitu ya, luar biasa gitu kan. Karena kebutuhan pokok sandang pangan papan itu sudah terpenuhi. Ya, kalau saat ini kan luar biasa apa namanya? Udahlah miskin dan mentalnya miskin gitu, udah klop gitu ya. Sudah miskin, mentalnya miskin. Yang miskin benar-benar miskin, yang kaya bermental miskin gitu ya. Jadi yang sudah kaya pun akhirnya mentalnya miskin, nyedot lagi apa namanya bagian si miskin. Intinya bangga jadi orang miskin ya tadi ya. Iya, jadi sudahlah miskin dikasihnya beras miskin plus ulernya gitu ya. Kasihan sekali gitu ya di negeri kita saat ini. Sudahlah miskin apa namanya ketika sakit
dikasihkannya di lorong kayak gitu kan, pakai obatnya apa namanya, bukan obat generik lagi gitu ya. Luar biasa. Jadi ini apa namanya, ini yang harus kita terus dakwakan kepada umat, kepada saudara-saudara kita, bahwa mereka itu menjadi objek, jangan sampai apa namanya terus-terusan masuk dalam zona nyaman tersebut. Harus bangkit ya, apapun yang terjadi harus bangkit selagi masih ada umur ya. Kalau yang mereka terjerat bank, riba dan sebagainya, harus segera taubat kayak gitu kan, taubat nasuha kayak gitu kan, segera melunasi dan menyelesaikan semuanya kayak gitu kan. Mereka yang punya leasing mobil dan sebagainya ya selesaikan kayak gitu kan. Soal teknis itu soal yang teknis lah ya. Kayak kalau bahasanya utang itu jangan kebanyak dipikir tapi dibayar gitu ya. Utang mau dipikir gitu ya. Teknis aja anggap gitu, itu ya. Iya. Utang itu dibayar gimana gitu. Jadi jangan banyak dipikir kalau hutang itu dibayar. Nah, mungkin yang jadi ininya uangnya dari mana gitu kan. Nah, seperti itu merapat ke orang-orang yang ahlinya ya Tat. Iya, ahlinya dan maha kaya gitu ya. Merapatnya ke yang maha kaya. Maha kaya itu siapa? Ya Allah gitu ya. Betul. Merapatnya kepada yang maha miskin lagi, ya repot lagi. Mental miskin lagi. Nah, itu. Mungkin itu Tat. Oke, para sahabat rahimakumullah, mungkin ini perbincangan kita yang jangan bosan-bosan ya, karena kita akan selalu berkutat di masalah. Jadi antum semua jangan jangan fobia dengan kata riba, jangan bosan dengan kata-kata bank, jangan bosan dengan kata-kata ekonomi Islam, syariah Islam, karena untuk kajian malam Senin Selasa ini emang khusus kita bergelut di area itu. Jadi jangan bosan-bosan, dan itu juga tadi seorang pendakwah itu enggak akan insya Allah pernah bosan ya Tat. Iya betul sekali. Untuk mendakwakan walaupun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu ya Tat ya. Iya betul sekali. Antum selalu istiqomah Tat. Kalau nggak salah tiap apa ada pertemuan juga antum ya Tat ya, untuk membahas masalah kayak gini ya. Riba ya ada ya. Monggo banyak. Pokoknya merapat aja lah untuk para sahabat kalau ada kira-kiranya satu ada yang permasalahan, kedua juga ingin menambah ilmu ya, bukan menambah ilmu, kita mengkaji bareng lah ya, mencari ilmu bareng, adalah merapat ke banyak di Jalan Kauman nanti, banyak ada gitu ya. Ada di jalan bisa sana, di Jalan Kapten Suyono mana? Ahmad Dahlan gitu ya. Sambil kita menikmati mendoan jumbo gitu ya, sambil ngopi gitu kan bisa. Wah, ini ngobrol-ngobrol yang luar biasa. Dipromosikan gitu, ini sama. Iya. Dari kita menikmati hidangan sambil ngobrol yang bermanfaat ngopi gitu, ya ngopi gitu ya. Ini kan luar biasa, sambil berarti kita memecahkan masalah kita gitu kan. Ibarat benang yang kusut itu kita urai gitu kan, satu persatu gitu kan. Gak bisa langsung selesai langsung semua, nggak mungkin lah ya. Karena orang stres itu orang stres itu masalahnya lebih banyak tapi ilmunya nggak ada. Agar gak stres bagaimana? Ilmunya lebih banyak. Kayak gitu kan. Nah, kalau belum banyak cari. Iya, tambah terus. Belajar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengalaman sebagainya gitu kan, agar menambah ilmu kayak gitu. Kemarin bagaimana cara ilmunya didatangi debt collector gitu misalkan gitu kan. Kalau nggak tahu kan ya bingung, ketakutan dan sebagainya gitu kan. Bagaimana cara melunasi agar tidak dapat bayar bunganya, penalti, agar dapat hanya bayar pokok ya banyak ngobrol, banyak di sebagainya gitu kan. Itu hanya soal teknisnya gitu kan. Artinya kita pengalaman dari orang-orang yang sudah, pengalaman dari orang-orang yang mungkin berpengalaman, yang sudah menangani sebagainya gitu kan. Tapi pemikirannya ya kita seperti tadi, harus meninggalkan riba, harus meninggalkan akod-akod yang batil dan sebagainya. Teknisnya banyak lah kayak gitu, banyak sering ngumpul gitu kan, banyak sering silaturahmi gitu. Jadi kalau Anda kita nggak mau silaturahmi, nggak mau berkunjung ke sana kemari dan sebagainya, nggak mau hadir di pertemuan ya kan, ya akan tadi stres gitu kan, masalahnya lebih banyak. Siap-siaplah stres. Iya, depresi gitu. Bagai katak dalam tempurung, nggak bisa keluar ya Tat. Seakan-akan ketika hutangnya banyak itu sudah kiamat gitu kan. Udah nggak punya aset, nggak punya apa, seakan-akan itu sudah hancur semuanya kayak gitu kan. Udah bisnisnya hancur, rumahnya dilelang dan sebagainya, ini sebagainya, seakan-akan hidup udah punah gitu ya. Padahal enggak ya, banyak saat
karena ketika itu semua hilang, kita masih punya aset namanya iman, Allah, dan orang-orang yang soleh. Teman-teman soleh ini adalah aset-aset yang luar biasa gitu kan, yang gratis lagi kan ya. Iya, ketika kita butuh bimbingan, kita ngobrol, ada konsultasi gratis, bahkan suruh ngopi gitu kan, suruh medan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi ketika Anda sudah tidak punya aset apa-apa ya, harta, bisnis sebagainya, Anda punya aset yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Kholik kita gitu kan. Kemudian komunitas-komunitas teman-teman yang soleh yang akan membangkitkan kita dari keterpurukan gitu ya. Nah itu adalah aset-aset yang luar biasa. Kita masih punya iman, masih punya Islam, itu aset. Artinya kita mau hijrah, mau tobat. Jadi jangan jangan sampai putus asa gitu. Dan berbaik sangka kita sama Allah ya Tat ya. Iya betul. Lagi posisi di bawah ya emang di saat itu kita harus berpikir, kalau nggak dikasih di bawah tempat kita akan selalu berangan-angan dan akan selalu berpikirnya di atas. Oke para sahabat barakallah, untuk kajian malam ini kami harapkan dari para sahabat itu ada komen atau ini tema yang bagus ngangkat ini nah itu ya, mungkin bisa antum semua di komen ya, di komen lah untuk atau ada permasalahan apa, nggak apa-apa kita tanyakan, para sahabat tanyakan di situ. Jadi kita akan membuka kita akan mengkaji gitu ya. Kita akan mengupas sesuatu yang memang benar-benar pas dan dirasakan oleh para sahabat Abah dimanapun Anda berada. Jadi atau itu mungkin lebih spesifik gitu ya. Ya monggo gitu kan, masalah seperti ini atau sebelah seperti ini itu kan, jadi bagus lah. Jadi kan kita ingin angkat sesuatu yang memang update lah ya. Walaupun mungkin kita punya waktu yang 1 jam nggak cukup gitu kan, Anda bisa hadir, bisa ya, di luar bisa itu kan kita masih bisa gitu kan, bisa ada teman-teman yang bisa ketemu luar biasa ya, teman-teman yang dari Abah, dari komunitas yang lainnya itu siap diobrolin gitu ya. Allah, ini ya. Nggak apa-apa tiap kalau mau merapat ke base camp Kauman di ATM, nggak usah malu-malu gitu ya, nggak usah riku-riku. Di belakang Masjid Mujahidin itu tiap malam Sabtu malam Sabtu insya Allah kita ngumpul, silakan siapa aja bebas untuk gitu bisa ya. datang, bisa kenalan dulu ya, silaturahmi ya, nanti bisnis itu bisa bercerita ya dan sebagainya, sehingga permasalahannya bisa terurai sedikit demi sedikit. Oke. Ya mungkin waktu yang udah bisa memisahkan kita, Tat. Kesimpulannya apa, Tat? Untuk kali ini kesimpulannya apa, Tat? Atau ada pesan ke para sahabat apa? Lihat ke kamera sana, Tat. Kesimpulannya ya semoga kesadaran kita mulai tertumbuhkan untuk kembali kita kembali ke jalan yang lurus gitu kan, kita meninggalkan riba, meninggalkan akad-akad yang batil, sehingga kehidupan kita memang benar-benar berkah. Karena untuk apa sih hidup kita di dunia ini ya kan? Proses ya kita mungkin kita belum sempurna, kita juga masih banyak salah, tapi kan terus dengan seperti ini, dengan dakwah, artinya dakwah itu kan bukan sekedar memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi juga amar ma'ruf kepada diri kita sendiri dan nahi mungkar kepada diri kita sendiri gitu kan. Nah itulah maka konsekuensi dari kehidupan kita di dunia ini untuk apa ya kan, karena waktu yang terbatas sebagainya. Makasih, Tat. Kesimpulan yang luar biasa, intinya ya jangan bosan-bosan merapat ke orang-orang yang antum semua anggap soleh. Soleh itu kata sesuatu yang tanda petik, dan itu bisa dirasakan di hati masing-masing, bukan dari penampakan ya, Tat ya. Hati nyaman kayaknya kita soleh, wis gabung, ya, Tat. Orang yang berilmu jangan ragu-ragu, jangan ayolah kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Udah tua, udah gini, tenaga paling tersisa paling berapa menit, berapa jam, tapi nggak apa-apa. Atau minimal melihat kayak gini tayangan NBS seperti ini atau tayangan yang lain-lain yang ada bermanfaat, itu kan satu ilmu juga. Oke, untuk para sahabat Allah, mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah, mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan atas segala urusan permasalahan hidup kita. Hanya Allah yang bisa membukakan jalan untuk semuanya, dan kami juga memohonkan doa untuk para sahabat Abah, bagi kami di sini semua, dan kami selalu dalam istiqomahan. Ustadz Abu Hasna juga akan selalu istiqomah tanpa
tanpa namanya putus asa ya, ya akan selalu berkata riba dan riba. Luar biasa. Oke, Mas Abah, sampai di sini perjumpaan kita untuk kajian malam hari ini. Maafkan bila dari kami ada kata-kata yang salah, kurang pas atau menyinggung hati para sahabat Abah. Semua kebaikan adalah milik Allah semata dan kesalahan adalah milik kami semua di sini. Wabillahi wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.